Baik, Swastiastu. Selamat siang, adik-adik. Pada hari ini saya akan memperagakan clinical skill lab sesuai dengan checklist persalinan normal. Kita lihat di sini alat-alatnya sudah ada lengkap ya. Ada manekin ya, kemudian ada lampu, kemudian ada uh, bak alat ya, udah ada. Di sana juga sudah ada lengkap dengan underpad, kemudian manekin yang berisi bayi tentunya, kemudian tensi, juga ada ember untuk tempat air bersih serta tempat cuci tangan. Embernya ada dua, ada ember untuk air DTT, kemudian ada ember yang berisi air bersih. Kemudian tahap pertama pada pertolongan persalinan adalah mengenali tanda dan gejala kala 2. Dimana pertama adalah ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran. Kedua, ibu merasakan tekanan yang meningkat pada rektum dan vagina. Yang ketiga, perineum menonjol. Dan yang keempat adalah vulva dan sphincter ani membuka. Bisa kita lihat pada manekin ini sudah ada kepala bayi ya. Jadi kepala bayi kita tunggu sampai betul-betul crowning. Nah, sekarang kita lihat, kita cek perlengkapan, kita pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan serta mentata laksana komplikasi ibu dan bayi baru lahir ya. Kita pastikan alatnya, kita buka lahir ya. Kita lihat ada bengkok ya, kemudian ini ada dili, udah ada spet 3 cc untuk mengambil oksitosin, kemudian juga ada gunting ya. Ini ada dua macam gunting. Nah, ini adalah gunting episiotomi, bentuknya seperti huruf L. Kemudian yang kedua adalah clamp untuk clamping tali pusat. Nah, itu ya, kita buka ya klampnya. Kemudian ada gunting untuk tali pusat ya. Yang tadi gunting epis, yang kedua gunting tali pusat. Nah, kemudian ada setengah kohar untuk memecahkan selaput ketuban. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada lampu ya. Kita tempatkan lampu dengan jarak 60 cm di mana kekuatannya 60 watt. Kemudian juga ada tensimeter, ada stetoskop, kemudian juga ada obat-obat seperti oksitosin 10 international unit yang disuntikkan IM, kemudian ada juga lidocain 2% untuk anestesi infiltrasi untuk penjahitan perineum. Nah, kemudian setelah itu kita akan memulai tahapan pertolongan persalinan, dimana setelah semua alat-alat lengkap, kita pastikan lengkap alat-alatnya. Kemudian kita akan mempersiapkan celemek plastik ya. Kita lihat, nah ini celemek plastik. Celemek plastiknya berwarna putih kita gunakan. Mungkin pada pelaksananya akan dibantu oleh asisten. Cuman di sini saya akan ikat sendiri. Kemudian saya akan melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian saya cuci tangan dengan sesuai dengan langkah-langkah 6 langkah cuci tangan. Ya, bisa kita lihat mulai dari telapak tangan, ya, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela antara jari-jari, ya, kemudian gerakan mengunci ya pada ujung-ujung jari. Nah, gerakan membersihkan ibu jari dan ujung-ujung jari kita bersihkan, kuku-kuku beserta telapak pergelangan tangan. Nah, kemudian kita cuci kembali dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir, dan setelah itu dikeringkan dengan handuk yang bersih dan kering ya. Oke. Nah, setelah itu, di sini kita akan menggunakan sarung tangan DTT ya. Sarung tangan DTT saya gunakan dimana dengan teknik no touch ya, tidak menyentuh bagian yang tidak steril, yang bagian yang steril tidak disentuh. Nah, pada kasus ini memang handscoonnya kekecilan, tangan saya cukup besar, jadi kita anggap saja saya sudah menggunakan handscoon. Ya, saya cukup kesulitan menggunakan handscoonnya. Oke.
Ya, kita anggap saja saya sudah menggunakan handscrew pada kedua tangan. Kemudian step berikutnya adalah kita akan mempersiapkan obat-obat oksitosin yang kita akan masukkan ke dalam tabung suntik. Nah, kalau menggunakan oksitosin tentunya tangan yang menggunakan sarung tangan DTT dan steril itu mengambil oksitosin, yang tidak steril mematahkan ampul dan oksitosin disedot ditaruh di dalam bak suntik. Ya, setelah itu kita memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Sebelum melakukan tindakan pemeriksaan dalam, tentunya harus didahului dengan membersihkan vulva dan perineum dengan menggunakan air DTT atau menggunakan kasa yang dibasahi oleh air DTT dengan gerakan dari depan ke arah belakang, dimana jika sudah terkontaminasi tinja, bersihkan seksama terutama dari arah depan dan belakang. Buang kapas ke wadah yang tersedia dan ganti sarung tangan dengan cara dilepaskan secara terbalik. Nah, kemudian sekarang kita pemeriksaan dalam. Kemudian minta izin punya ibu, permisi bu, saya lakukan pemeriksaan dalam. Baik, dari hasil pemeriksaan dalam kita mendapatkan hasil pembukaan sudah lengkap, teraba kepala ya dengan denominator berada di sebelah anterior dan ketuban positif ya. Saya kalau ketuban positif saya harus pecahkan dengan menggunakan hap kohar. Begini cara pegangnya. Nah, hap kohar atau setengah kohar pada saat pasien tidak his, kemudian kita pecahkan. Ya, ketuban pecah, kepala bayi teraba dan terjadi penurunan kepala bayi. Nah, proses pemecahan ketuban kita sebut amniotomi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan Lennec, fetoskop Lennec. Kita lihat, kita peraba dulu pada Leopold 2 di sebelah punggung, di sebelah kanan didapatkan denyut jantung janin normal 144 kali. Oke, setelah itu jelaskan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini pembukaan lengkap, kemudian kondisi janin baik dengan denyut jantung normal. Nah, kemudian kita harus menyiapkan partograf, ditulis hasil pemeriksaan pada partograf ya, dokumentasikan hasilnya dan siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan. Jelaskan bahwa ketika rasa ingin meneran timbul, lanjutkan dengan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu beserta janin ya, sambil kita menunggu rasa ingin mengedan. Jelaskan juga pada suami dan keluarga yang lain bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk mengedan. Jadi prinsipnya adalah ketika ibu itu sakit perut, kontraksi, dipersilakan untuk mengedan sekuat tenaga, istirahat di tengah-tengah kontraksi. Ibu ambil posisi yang nyaman, boleh minum pada saat tidak his dan lakukan penilaian DJJ pada saat tidak kontraksi. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Saya menggunakan handscrew kembali ya. Ya, ketika kepala bayi crowning, tangan sebelah kanan itu menahan perineum, tangan kiri menahan defleksi kepala di bagian atas atau di bagian anterior. Ibu mengedan ya, ketika ibu mengedan terus kepala bayi sudah mulai tampak ya, lakukan perasat untuk menahan perineum yang kita sebut perasat Röntgen dan perasat untuk menahan defleksi kepala dengan menggunakan tangan kiri. Ya, begitu kepala bayi lahir, kita tunggu bayi melakukan putaran paksi luar ya. Nah, pada saat putaran paksi sudah terjadi, kita harus melakukan evaluasi pada leher bayi ya, apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Nah, kita lihat ada lilitan atau enggak. Seandainya ada lilitan seperti ini, lilitan itu kalau lilitannya kuat, jika lilitannya kuat maka kita harus menggunakan 2 klem dengan jarak dari klem pertama ke klem kedua adalah sekitar 2-3 cm. Kemudian dilakukan pemotongan klem dengan menggunakan gunting tali pusat. Nah, seperti ini ya, digunting ya. Ya, ini saya andaikan sudah terlepas. Nah, setelah terlepas kita akan melakukan gerakan curam ke bawah dengan sikap tangan biparietal seperti ini. Nah, curam ke bawah, kemudian curam ke atas, kemudian diikuti dengan
gerakan sanggah susur. Setelah bayi lahir, maka susuri tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki dan pegang masing-masing mata kaki dan ibu jari bayi dengan tangan kita, kemudian taruh di perut ibu. Ya, lakukanlah penilaian saat bayi baru lahir, di mana penilaian selintas ada 4 hal, yaitu apakah bayi cukup bulan, apakah ketuban jernih, ya, kemudian apakah bayi menangis kuat, dan geraknya aktif. Kemudian kita lakukan clamping tali pusat seperti ini ya, clamping tali pusat, kemudian kita gunting ya, gunting. Ya, ini seandainya jika tadi kan seandainya tidak ada belitan ya. Nah, setelah bayi terpisah, tentunya kita lakukan penyuntikan oksitosin pada paha ibu ya, 1 menit setelah bayi lahir. Suntikan 10 international unit intramuskuler di sepertiga paha bagian anterolateral. Setelah kita masuk ke kala 3, di mana pada kala 3 itu prinsipnya adalah kita lakukan manajemen aktif kala 3. Tadi sudah dilakukan penyuntikan oksitosin pada saat 1 menit setelah bayi lahir ya. Setelah itu kita akan lakukan gerakan sikap tangan dorsokranial pada tangan kiri, dorongan ke arah dorsokranial, dan penegangan tali pusat terkendali. Nah, ini kita sambil menunggu plasenta lepas. Kita lihat ya, kita dekatkan kembali klem dengan jarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian kita lakukan putar ya ininya tali plasentanya, kemudian dilakukan penilaian pada bagian maternal dan pada bagian bayi. Kita lihat apakah ada sisa kotiledon, ada yang tertinggal, atau selaput yang tertinggal atau tidak. Nah, pada kasus ini lengkap ya, plasenta lahir lengkap. Kemudian kita taruh di dalam tempat plasenta ya. Ya. Kemudian kita lakukan evaluasi kontraksi uterus baik ya. Ya. Oke. Dilakukan masase selama 15 detik setelah setelah plasenta lahir. Ya, jadi bagian dari manajemen aktif kala 3 yaitu penegangan tali pusat, dorongan dorsokranial, menyuntikkan oksitosin pada ibu, dilanjutkan dengan masase pada pendus uteri. Nah, ini kalau bayi kita lakukan penyuntikan pada pahanya, yaitu penyuntikan vitamin K1 dan hepatitis B. Ya, setelah lahir, kemudian kita lakukan monitoring pada ibu sesuai kartograf ya. Dilakukan penilaian dari nadi, tekanan darah pada ibu. Ya, tentunya setelah dipastikan tadi pada saat bayi lahir robekan pada perineum derajat 2, kita bisa lakukan penjahitan ya. Kemudian kontraksi uterus bagus. Tidak ada sisa plasenta. Baik, setelah itu setelah kita berikan pemeriksaan pada bayi, dilanjutkan dengan pemantauan pada ibu, di mana pemantauan kontraksi itu dilakukan 2-3 kali dalam 15 menit pertama, kemudian tiap 15 menit pada 1 jam pertama, setiap 20-30 menit pada jam kedua, dan jika uterus tidak berkontraksi, lakukan penata laksanaan atonia atau hipotonia uteri. Baik, demikianlah proses pertolongan persalinan normal. Untuk tahap akhir adalah dilakukan pembersihan alat-alat dan dokumentasi pada kartograf. Terima kasih.